Ini 3 tahun sudah mulai berjalan dengan berbagai kanal ya, dibuka berbagai kanal, begitu banyak keluhan yang dialami warga Jakarta, bisa lewat SMS, bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter atau jejaring sosial media lainnya. Coba kita akan lihat di sini, teman-teman boleh dibantu. Ini ada sebuah pengaduan di mana disebutkan dulu ya namanya, alamatnya. Sebetulnya gini, kalau misalnya mau katakanlah saya punya masalah karena saya tinggalnya di Jakarta Barat. Saya punya masalah dengan jalan yang banyak berlubang di jalan panjang. Formula SMS seperti apa yang harus saya tulis, Mas Hamdi? Jadi di sini Mbak, kita ada editing dulu. Masyarakat tuh bisa mengirimkan aduan mereka, keluhan mereka terhadap kondisi Jakarta seperti apa, dan tolong diusahakan aduannya itu dengan menggunakan EYD yang benar sehingga tidak memudahkan setiap SKPD dalam membacanya dan tidak terlalu sulit juga untuk melakukan tindak lanjut di lapangan, mungkin seperti itu. Oke, jadi bahasanya lebih baku begitu. Katakanlah saya Widya Saputra, saya ingin mengeluhkan jalan panjang. Jadi jangan gue ya masuk ke sini tiba-tiba masuk karena kecelakaan, nggak seperti itu ya, tapi ejaan yang disempurnakan ya akan lebih memudahkan pemirsa bila Anda menggunakan bahasa-bahasa yang baku dan juga lebih mudah dan lebih cepat direspon tentunya. Lebih cepat direspon karena kita lebih mengerti dengan maksud dan tujuan dari SMS itu. Oke. Selain SMS, Twitter juga ada Facebook juga. Ada Balai Warga, di Balai Warga yang terdapat di portal www.jakarta.go.id, ada juga email dki@jakarta.go.id, dan juga ada lapor 1708, dan juga ada nomor Pak Wakil Gubernur di 0811 944 728. Masyarakat tinggal memilih mau menggunakan kanal mana yang lebih memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya, laporan dan keluhannya. Nah, Mas Hamdi bekerja dari katakanlah pukul 7.30 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat gitu dengan membaca berbagai keluhan masyarakat Jakarta. Keluhan apa yang akhir-akhir ini paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Kalau keluhan itu biasanya tergantung Mbak, setiap keadaannya tuh tergantung momen. Kalau misalkan musim hujan, biasa sering berbicara tentang banjir. Kalau seperti ini biasa tuh lebih kepada sampah dan jalan-jalan rusak di mana infrastruktur. Betul kan, tadi jalan-jalan rusak. Kalau misalnya ke urusan tanah, katakanlah sengketa tanah atau BPJS, katakanlah seperti itu, bisa juga melalui nomor. Bisa juga. Oke. Banyak juga akhir-akhir ini atau? Cukup banyak trafiknya gitu. Oke. Nah, dari proses diterimanya sebuah SMS atau sebuah keluhan dari jejaring sosial, lalu nanti akan disampaikan langsung kepada Wakil Gubernur dan dieksekusi itu berapa lama sih, Mas? Di sini kami memberikan target 3-10 hari, di mana di situ waktu yang dibutuhkan untuk setiap SKPD untuk menjawab, merespon, menindaklanjuti setiap aduan. Tetapi setiap aduan itu ada yang bisa hanya dengan menjelaskan saja, bisa juga caranya, atau bisa juga membutuhkan action di lapangan. Mungkin yang membutuhkan action di lapangan itu yang relatif membutuhkan waktu lebih lama mungkin. Makanya diberi jeda, estimasi begitulah 3-10 hari ya. Oke, silakan kembali bekerja, Mas Hamdi. Saya tidak ingin mengganggu, nanti keluhan Anda nih malah jadi keganggu. Silakan Mas Hamdi, terima kasih. Tapi saya juga sudah melihat ada bosnya nih. Ada kasih data dan informasi. Halo Pak Albert. Selamat siang. Selamat siang Pak Albert. Luar biasa, saya tadi baru tahu bahwa ini sudah berjalan selama 3 tahun ternyata. Selama berjalan 3 tahun. Dari 2011. Dari 2011. Oke. Di proses awalnya bisa sampai terbentuk respon opini publik di mana begitu banyaknya warga Jakarta memiliki keluhan dan ditampung dalam sebuah sistem di mana 30 orang ini bekerja setiap harinya, sekali lagi dari pukul 7.30 sampai pukul 16, seperti apa? Awalnya respon opini publik itu adalah salah satu tugas dan fungsi dari Kepala Seksi Data dan Informasi. Jadi waktu saya duduk menjabat itu, aspirasi itu liar, ada di mana-mana. Wow, oke. Jadi tidak punya sistem, ada yang melalui SMS, ada yang melalui email, ada yang melalui media. Ketika kita dapat di clippingan, kita dapat dari email, kita dapat dari SMS, mau diapain nih? Gitu kan. Nah, di 2012 barulah kita develop aplikasi yang namanya aplikasi ROP tadi. Nah, dari aplikasi itulah kita masukkan kanal-kanal tadi yang berbagai macam sumber tadi di dalam satu aplikasi. Telepon, bukan telepon. Twitter, jejaring sosial, Facebook. Nah, itu kita masukkan, lalu kita bikin SOP-nya, lalu kita train, kita rekrut teman-teman tenaga ahli untuk bisa menjawab, merespon, dan mendistribusikan pengaduan-pengaduan kepada SKPD atau perangkat unit kita yang ada di wali kota maupun di dinas-dinas. Oke, dari 3 tahun berjalan,
Mas Alberto sendiri melihat ini seberapa efektif sih? Apakah memang menggather semua aspirasi atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat? Atau awalnya sih kita tidak melihat ada suatu progres ya, karena mungkin juga belum disosialisasikan. Tapi ketika pemimpin baru melihat potensi ini, lalu dia langsung mensosialisasikan bahwa masyarakat bisa mengadu ke saya melalui bahkan SMS. disimpan di dalam bio akun Twitter ya Pak Ahok, begitu. Ada 3 nomor. Sehingga makin besar ininya responnya. Nah, ketika besar kebetulan sistem sudah siap, ya kita langsung menjawab. Nah, progresnya di tahun 2013 saja, yang 2012 kurang lebih cuma ada 900 yang masuk. Di 2013 itu ada 16.000 masyarakat yang mencurahkan aspirasinya ke kita. Dan dari 16.000, 50%-nya sudah kita respon dengan baik. 50% ya sudah respon dengan baik. Apakah Anda merasa direspon, pemirsa? Wah, ini langsung cepat-cepatan SMS. Nanti kami akan memberikan informasi ke nomor mana saja atau ke jejaring sosial mana saja. Jangan, permasalahannya begini, tidak semua katakanlah warga Jakarta memiliki smartphone atau handphone yang memiliki teknologi canggih mengakses sosial media. Katakanlah mereka terbatas dengan hanya SMS. Begitu. Kalau orang yang menggunakan smartphone katakanlah bisa mengattach atau menyertakan gambar. Betul. Katakanlah ada lampu rusak atau jalan rusak dilihat, akan lebih cepat mungkin responnya. Apakah memang ada pembedaan treatment atau respon yang diberikan juga oleh respon opini publik ini? Kalau di kita tidak ada pembedaan treatmentnya. Jadi kita walaupun dia pakai SMS, tetap perilakunya sama kita lakukan respon time-nya. Jadi tadi dikatakan ada 3 sampai 10 hari, dan setiap minggunya itu kita laporkan ke pimpinan, gubernur dan wagub sebagai bahan rapat pimpinan mingguan. Oh, jadi actionnya itu langsung kelihatan dan progresnya langsung terlihat. Mingguan gitu ya, direkap minggu ini ada permasalahan apa saja? Per minggu rata-rata 352. Masalah yang paling muncul ada jalan lubang, ada masalah busway yang kemarin ada yang kebakar, ada yang waktu antara halte dengan haltenya itu delaynya terlampau lama, seperti itu. Ada kaki 5 juga. Jadi segala permasalahan bisa ditampung dan juga langsung dieksekusi dengan cepat karena mempunyai rentang waktu 1 minggu untuk rapat mingguan. Dan juga tadi bertanya sama Mas Hamdi bahwa ada rentang 3 sampai 10 hari untuk respon. SKPD yang merespon dan kita langsung feedback ke mereka. Dan isu media maupun isu dari publik ini berbeda sekali. Kalau media ada lagi hotnya masalah infrastruktur, mungkin di pengaduan masyarakat ini ke ranah pelayanan publik. Tapi ada juga pemirsa lama SMS, lama jadi bisa datang langsung. Nanti coba kan kita lihat seperti apa kalau ada yang mengeluh langsung datang ke kantor Balai Kota. Selepas jeda pariwara berikut ini tetaplah di Wide Shot Metro TV. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Wide Shot Metro TV. Saya masih berada di kantor Balai Kota, tepatnya di gedung sekretariat bagian pengaduan. Kalau tadi di sana adalah pengaduan-pengaduan warga Jakarta yang bisa melalui SMS, bisa melalui telepon, bisa melalui jejaring sosial, ditampung dalam sebuah sistem. Kali ini di ruangan ini langsung Anda warga Jakarta kapanpun bisa datang ke sini, tentunya jam kerja ya, dari pukul 7.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, mengadukan langsung kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berwenang di sini. Saya ingin tahu. Salah satunya ada, maaf, Bu, halo, apa kabar Bu? Baik. Bu, siapa namanya maaf? Emma. Ibu Emma. Ya. Bu Emma dari Jakarta mana Bu Emma? Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Cipinang Muara. Cipinang Muara, oke. Ya. Bu Emma datang ke sini untuk mengadukan apa kalau boleh tahu? Rumah susun. Rumah susun, permohonan, ya, permohonan rumah susun. Oke, apa yang dikeluhkan pribadi oleh Bu Emma dan keluarga? Kemarin kita kan bermohon untuk rumah susun daerah Cipinang Besar. Kita datang langsung ke daerah Tanah Abang. Jadi mereka mengatakan bahwa rumah tersebut sudah habis. Sudah habis. Sudah tutup pendaftaran. Jadi kita disuruh ke sini untuk mendaftar atau membuat permohonan ke Bapak Wagub. Ini baru pertama kali ke sini? Ini pertama kalinya pertama kesini. Kali ya. Langsung direspon. Lalu sudah berapa lama tadi menunggu di luar? Ada berapa banyak orang?
Iya lumayan, ada sekitar 8 orang pertamanya sih. Sekitar 8 orang ya. Jadi Iya. pemirsa memang bisa datang ke sini dari pukul 7.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengadukan keluhan apapun termasuk permohonan rumah susun. Data-data sudah dikumpulkan, Bu? Sudah lengkap. Sudah Ibu. lengkap? Iya. Oke, harapan tentunya ingin mendapatkan rumah Betul, susun betul. dalam waktu dekat? Iya. Oke, terima kasih Bu Emma. Silahkan dilanjutkan kembali keluhannya pada Pak Dino. Saya akan langsung, ini nih. Halo Pak Kamilus. Ibu, maaf sebentar diganggu. Pak, saya dari sini aja deh. Pak Kamilus ini, maaf Pak Kamilus sebagai Sebagai staf khusus Pak Wagub. staf khusus Pak Wagub. Pak, boleh dilihat ke pemirsa semua bahwa bukan hanya karena melalui jejaring sosial, bukan hanya karena melalui telepon atau SMS, namun juga warga Jakarta diundang begitu, diperbolehkan untuk datang ke sini untuk mengeluhkan segala permasalahan yang dialami di ibu kota ini. Kalau tadi Bu Emma mengatakan bahwa dirinya mempunyai problem ingin mengajukan pengajuan permohonan rumah susun begitu. Kalau Pak Kamilo sendiri melihat memang pola atau mainstream terlalu banyaknya permasalahan ini seperti apa sih, kebanyakan warga Jakarta yang dialami oleh warga Jakarta seperti apa? Ya, masalah Jakarta ini kan kompleks, kompleks sekali. Ini kan metropolitan ya, dan dengan segala persoalannya, kemudian dengan adanya nomor kontak Pak Wagub yang disampaikan kepada warga mudah untuk mengakses ketika mereka membutuhkan informasi atau mereka mau menyampaikan keluh kesah atau mengadukan terkait dengan pelayanan publik. Iya, iya. Nah, disinilah kita tempat kita fasilitasi untuk memfasilitasi pengaduan-pengaduan warga yang kebingungan mau ngadu kemana. Oke. Mereka ke sini, ada yang datang langsung, ada yang telepon, ada juga yang SMS. Iya, ini kan datang langsung ya? Ya, ini datang langsung. Tadi sudah ada 8 antrian di sana, pemirsa. Menurut pengakuan Bu Emma bahwa ada 8 antrian dari pagi apa ya? Dari pagi. Inginnya langsung bertemu atau hanya bertemu staf lalu diterangkan cara-caranya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau seperti apa? Macam-macam. Ada yang datang memang tujuannya mau bertemu dengan Pak Wagub. Oke. Nah, karena Pak Wagub itu sibuk, sudah teratur semua kegiatan beliau. Kemudian dari sekretariat Wagub diarahkan ke sini. Ada juga yang SMS ke Wagub, kemudian Wagub mengarahkan ke sini, ke saya. Dan ini adalah daftar hadir, Daftar hadir ini keluhan ada. yang ditampung hari ini, begitu Pak? Ya, ini kan baru ini kan teman-teman yang pengaduan hari ini. Nah, ibu ini terkait masalah tanah. Maaf Bu, maaf Ibu namanya siapa? Saya Ibu Tuti, Ibu Tuti. Oke, Ibu Tuti mengeluhkan masalah tanah. Tanahnya kenapa Bu? diambil pemerintah. Diambil pemerintah di daerah mana Bu? Rekod Jaya, Krekot 51. Jaya 51 itu Jakarta Pusat. berarti ya. Oke. Jadi kalau misalnya masalahnya kalau tadi rusun, ini tanah. Berarti tanah. tentunya tidak bisa langsung direspon dan diselesaikan hari ini juga dong Pak. Ya, ini kan masalah tanah. Ibu ini nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Namanya Bu Tuti. Ya. Nah, ini ada keluhan tanah beliau ini. Katanya diklaim diduduki oleh pemerintah DKI. Ya, Oke. Nah, dia bawa sertifikat. Oke. atas nama saya. Ada Saya tadi sertifikatnya? tanya, Oke. apakah bisa menulis, kan tidak bisa. Otomatis kita akan bantu, kita akan dampingin untuk menyampaikan keluhan beliau ini, untuk dicek ke BPKD. Oke. BPKD itu kan terkait dengan aset. Berarti Anda ini adalah sebagai jembatan begitu? Ya, jembatan nih warga yang mengadu ke aparatur yang terkait. Betul, Kita betul. hanya menjembatani, fasilitasi, Oke, oke. fasilitasi mereka untuk menyampaikan keluhan permasalahan-permasalahan mereka kepada aparatur yang terkait. Misalnya masalah tanah. Beliau mengklaim bahwa tanah saya itu diduduki oleh Pemprov DKI. Dia bawa sertifikat. Otomatis kan kita catat. Beliau ini kan asalnya nggak bisa nulis. Iya, jadi intinya adalah ketika warga ini datang dengan segala permasalahannya begitu, tentunya akan ditampung dan juga nanti akan diteruskan bila memang harus berurusan dengan pihak yang terkait. Dinas terkait. Baik. Nah, kita akan damping karena beliau ini kan bisa nulis. Iya. Kalau misalnya mau bersurat juga nggak bisa. Oke. Otomatis kan kita Jadi dampingin fasilitasi ke sana, kita begitu kan? dampingin. Oke. Cek. Oke. Gitu.
Keluhan lainnya Pak yang mungkin ada cuma datang pengen ketemu Ahok aja, pengen menyampaikan salam begitu, Oh, ya, atau banyak. mungkin yang ingin berfoto bareng, katakanlah Ada. seperti itu, atau ingin tahu juga seperti apa sih sebetulnya kerja-kerja kalian ini di pemerintahan DKI Jakarta yang baru, Pak? Ada, banyak juga. Ada yang sekedar untuk silaturahmi, ada yang hanya untuk sekedar berfoto. Tapi mengingat kesibukan beliau, jadi kadang-kadang nggak sempat. Akhirnya mereka harus pulang. Kadang-kadang mereka datangnya pagi-pagi. Gitu Pak Wagub nyampe, apa yang mau disampaikan, kemudian agak foto bersama, biru lain-lain. Ya, dan bagi Anda para warga yang ingin datang, berarti intinya boleh mengeluhkan permasalahan apa saja, tapi tentunya bila ada permasalahan dengan pihak terkait, tolong disiapkan dulu dokumennya mungkin. Dokumen dasar, paling dasar itu adalah identitas ya Pak ya? Identitas, lalu juga apa namanya permasalahannya sudah berapa lama. Jadi jangan mengharapkan bahwa datang ke sini langsung masalah selesai. Oke, tapi akan juga diteruskan lagi menjadi jembatan atau menjadi fasilitator untuk masalah yang Anda alami. Jangan sedih. Ada satu fenomena kemarin terjadi bahwa namanya Mbak Karen. Mbak Karen ini meng-SMS ke pusat pengaduan dari Pemprov DKI Jakarta, langsung dieksekusi, langsung dibenahi masalahnya. Kita akan wawancara dengan Mbak Karen tentunya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Wide Shot Metro TV. Masih kembali lagi di Wide Shot Metro TV. Sebelum jeda pariwara, tadi saya berjanji kepada Anda bahwa saya sudah akan mendatangi seorang narasumber yang dulu punya problem mengenai lampu yang bermasalah di tempat tinggalnya dan sudah 30 tahun tidak pernah direspon oleh Pemprov DKI. Tapi setelah SMS akhirnya direspon juga. Tapi sebelum saya bergabung dengan Mbak Karen, kita akan lihat dulu tayangan menarik berikut ini. Bermodalkan rasa penasaran akan nomor SMS pengaduan yang disebar oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, seorang warga Komplek Caltex Jakarta Selatan bernama Muhammad Yuriski mengadukan keadaan jalanan di depan rumahnya yang sejak dulu memprihatinkan. Tak berapa lama setelah itu, SMS aduan ini rupanya berbalas. Dan tidak hanya itu, kini jalanan di Komplek Caltex ini pun mulus, beraspal. Seminggu lebih yang lalu ada orang datang, mereka kerjakan ini pagi-pagi, malamnya kemudian diaspal. Udah, di sekitar sebulan lebih lah kali, sebulan lebih dikit lah. Semenjak SMS itu ya? Semenjak SMS ya. Masih dapat kita lihat tanda-tanda proses pengaspalan yang belum lama terjadi di jalanan sepanjang 50 meter ini. Adalah Ibu Nurhayati yang sudah tinggal di Komplek Caltex sejak tahun 75. Baru ini dirinya merasakan jalanan di kompleknya mulus dan tidak becek ketika hujan. Darinya pula kami dapatkan foto jalanan Komplek Caltex di tahun 70-an. Ini kan licin, agak licin lah. Anak-anak bisa naik sepeda. Kalau dulu nggak bisa anak-anak naik sepeda. Sekarang anak kecil udah bisa naik sepeda sore-sore, udah senang deh. Lebih dari sekedar merasakan senang karena infrastruktur jalan yang kini memadai, warga di komplek ini merasakan kehadiran pemerintah dan juga betapa mudahnya suara mereka didengar serta ditanggapi. Ya of course saya masa dekat akhirnya. Karena kemudian nomor telepon itu saya sebar kemana-mana. Sekarang kita bisa kontak orang ini. Dia pelayan kita gitu. Dia bukan cuma gubernur. Namanya gubernur tapi sesungguhnya dia pelayan kita. Pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rosalin Asmarantika, Willy Datus, Metro TV. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Wide Shot. Seperti janji saya tadi, saya akan mengunjungi Mbak Karin. Nama lengkapnya, nama bagusnya? Andari Karina Anom. Andari Karina Anom, lebih akrab dipanggil Mbak Karin. Mbak Karin ini adalah salah satu warga Jakarta yang meng-SMS begitu langsung kepada nomor Pak Wagub. Pak, saya kenapa waktu itu keluhannya? Oke, jadi di jalan di depan rumah saya, kebetulan jalan protokol yang cukup panjang. Di jalan apa kalau boleh tahu? Jalan Tebet Timur dalam 11. Tebet Timur dalam 11, Ya, oke, Jakarta Selatan. Betul, itu sudah beberapa, ada lampu jalan, tapi selama beberapa bulan itu karena pernah suatu ketika ada hujan besar dan petir sehingga mati. Korslet, oke. Betul, mungkin korslet ya. Kemudian selama beberapa bulan tuh gelap gulita, padahal arus kendaraan, kemudian orang juga itu cukup banyak sehingga keselamatan orang berjalan, kemudian juga keamanan rumah-rumah gitu kita khawatir gitu karena gelap kan biasanya
potensial terjadi kejahatan dan sebagainya gitu. Terus ketika saya lihat ada SMS hotline kepada Pak Gubernur gitu, waktu itu iseng-iseng aja istilahnya, ya sudahlah kita coba aja. Betul nggak sih ini gitu yang dikampanyekan beliau? Tapi tidak terlalu berharap, terus terang ya, maksudnya ya sudahlah, paling nggak saya sudah lapor. Saya dan suami, kami sama-sama mengirim ke salah satu nomor, ya sudah kita kirim dan kita lupakan gitu ya. Sampai saya lupa 2 atau 3 hari kemudian malam tiba-tiba ada 3 orang datang ketok-ketok kalau nggak langsung didatangin, bukan langsung di SMS balik gitu. Pada saat itu cuma dibalas oleh nomor tersebut, terima kasih atas informasinya, kami akan tidak lanjuti. Titik. Oke lah, standar ya. Nothing tulus lah ya, udah dikirim. Tapi tidak terlalu berharap. Nah 3 hari kemudian malam lagi gitu ya, ada yang ketok-ketok pagar gitu dengan ada mobil, saya lihat ada mobilnya PJ, penerangan jalan umum ya, PJU, terus dengan peralatan lah gitu. Kami dari ini ibu ngirim SMS begini. Oh iya betul, ini kami datang bertiga si ini dari penerangan jalan umum. Kami mau ngecek dulu nih Bu apa. Oke silahkan gitu ya. Ini pokoknya saya sudah datang intinya begitu. Oke, saya lupakan lagi. Maksudnya udah kan dia kemudian mungkin dia mengecek. Terus dia kembali lagi malam itu lagi dia kembali dan dia bilang, Bu, ini ternyata peralatan kami begini terbatas, jadi harus ditunda dulu. Oke, saya bilang gitu kan. Ya sudah, saya tidak pikirkan lagi sampai mungkin 1 atau 2 hari kemudian saya pulang malam, loh udah nyala. Semua sudah nyala gitu. Jadi ternyata hitungan hari ya? Betul, dan mungkin kalau pada saat itu dia datang dia membawa peralatannya mungkin langsung diganti ya, tapi karena malam itu tidak membawa dan kebetulan Jalan Tebet Timur itu kan cukup panjang. Jadi memang membutuhkan ini khusus lah, 1 hari khusus. Surprise nggak sih Mbak Karin? Wah cepet banget ini responnya. Karena sejujurnya agak, ya saya bilang iseng-iseng dalam tanda kutip ya, sekedar ya sudahlah gitu, kita ganti sendiri nggak mungkin gitu ya. Terus ini kita kemana ya, PLN atau ke Pemda atau apa, ya sudahlah kita coba aja SMS gitu ya, coba SMS. Begitu dibalas, oke dibalas, kita tunggulah. Nah pas malam-malam itu sudah datang, seperti biasa kan kita dari mana ya ini, gimana, ada pertanyaan-pertanyaan dulu gitu ya ketika orang itu Tapi datang. itu dengan 1 kali SMS ya Mbak Karin, saya konfirmasi lagi. 1 kali SMS, 3 hari kemudian ada orang datang untuk mengecek dahulu. Betul, mengecek dan kira-kira 1 atau 2 hari, saya lupa, 2 hari mungkin, tiba-tiba saya pulang kantor udah nyala dan memang tanya kepada orang-orang di rumah, iya sepanjang hari itu ada mobil PJU itu yang karena kan posisi lampunya tinggi dan cukup banyak gitu, itemnya banyak sehingga memang mereka 1 hari penuh mungkin mengerjakan. Harapan dari Mbak Karin selain tentunya masalah lampu kan bukan hanya masalah lampu yang ada terjadi di Jakarta. Bisakah sebuah masalah ini juga direspon dengan cepat begitu, dengan sesimpel secepat merespon masalah lampu? Mbak Karin, harapan yang ingin disampaikan? Harapan saya sih gini, jadi semua keluhan-keluhan itu biarlah ditangani oleh kelurahan-kelurahan masing-masing gitu. Artinya apapun keluhannya gitu ya. Jadi kita kan kebayang gitu, banyak pasti setiap hari keluhan gitu. Semua penting gitu loh. Saya nggak bisa bilang bahwa lampu lebih penting daripada kesehatan atau aspal lebih penting dari ini. Semua kan pasti penting. Nah, mungkin efek yang paling terasa sekarang adalah pihak yang paling bawah ya, pemerintah yang paling bawah tuh, kelurahan tuh sekarang responsif gitu untuk menanggapi keluhan seperti di Tebet Timur gitu. Bukan hanya soal lampu, sekarang juga banyak lah, kayak dalam 2 hari ini kali yang di dekat rumah itu semua dikeruk untuk penanganan banjir dan sebagainya gitu. Dan saya bagaimanapun berterima kasih juga kepada aparat di kelurahan ini kan, karena mereka yang langsung berurusan dengan warganya. Oke, gitu. jadi kesimpulannya adalah nomor yang sudah di sounding atau sudah diumumkan oleh Ahok itu ternyata benar adanya. Betul. Silahkan para pemirsa atau para warga Jakarta yang memiliki permasalahan apapun bisa di SMS-kan. Sekali lagi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disempurnakan EYD, jangan memakai bahasa-bahasa alay supaya lebih cepat direspon oleh para staf ahli yang sedang bekerja di sini. Nama dan alamat. Nama dan alamat, jangan lupa namanya, nama lengkap tentunya, alamatnya juga. Betul. Waktu itu RT, RW, kelurahan,
bahan lengkap detail saya sebutkan. Oke, supaya lebih cepat untuk direspon begitu. Dan SMS dan nomornya sudah kami sediakan di layar kaca berikut ini. Silahkan Anda mengakses, juga yang memiliki smartphone bisa mengakses kepada Twitter, melihat sekali lagi nomor dari yang disediakan oleh Basuki Cahayapurnama tentunya sebagai Wakil Gubernur, dan ternyata sudah ada buktinya direspon. Oke, begitu. Terima kasih Mbak Karin sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan mengenai aduan atau keluhan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kita akan kembali lagi ke Zakia dan juga Hariman. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Widya.